Lagi sama Mas Galuh Kuisi. Halo Sobat Bumi. Nah biasanya kalau sulcata itu kan kalau overscoot tuh harganya beda. Nah kalau di kura-kura air gimana kalau overscoot? Kura-kura ini bisa sampai hidup lebih dari 20 tahun bahkan lebih. Yap, yang pernah ada data itu sekitar sampai 5 tahunan sih. Panjang ya umurnya kalau Brazil ya? Panjang. Halo Mat Bumi, 250.000 subscriber, Bumi Reptil akan bagi-bagi hadiah untuk 10 orang yang beruntung. Yuk support dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Detail selanjutnya akan diumumkan secepatnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi channel Bumi Reptil. Cumingi ini udah segede gini kan? Cumingi. Ini cumingi ini Varanus cumingi dari Filipina. Udah segede gini. Nah cuma kita hari ini nggak akan ngebahas cumingi atau Phoenix lagi. Kita akan ngebahas fakta seputar kura-kura sejuta umat atau 1000 juta umat lah mungkin. 1 miliar orang Indonesia atau mungkin berapa miliar atau apapun itu lah. Nah itu pasti pernah pelihara kura-kura Brazil. Nah kita akan ngebahas fakta kura-kura Brazil dengan langsung dengan expertnya, breedernya, dan salah satu konten kreator kura-kura air atau turtle yang bisa dibilang ya terbesar atau mungkin paling expert lah di bidangnya. Nah, langsung aja itu Mas Galuh tuh. Nah tuh. Nanti kita ajakin dia ngonten ya. Teman-teman, sekarang kita sama Mas Galuh Kuisi. Halo Sobat Bumi. Umat bumi. Umatku. Umat Bumi. Lu nabinya ya? Bukan salah. Bahaya. Sesat gua. Bahaya. Enggak. Gimana bos? Nih kita lagi di Black House Mas Galuh. Yap. Nah kalau sama berhubungan sama lo pasti kita nggak akan ngebahas tentang ular. Benar. Pasti kita ngebahas tentang kura-kura air atau turtle. Siap. Nah karena menurut gua di Indonesia expert kura-kura air atau turtle itu lu. Menurut gua. Di luar sana banyak, cuman yang naik media Lu berapa? Oke. Gitu. Satunya Mas Galuh. Nah Mas Galuh bahas tentang kura-kura air. Oke. Setahu lo di dunia ini ada berapa jenis spesies kura-kura air? Kalau kura-kura Di dunia ya? Di dunia. Kalau dari yang artikel yang kita baca itu ada sekitar 365 spesies. Itu baik air, darat ataupun yang di laut. Oh. 365. Berarti penyu masuk juga ya? Penyu masuk juga. 365. Itu berarti. Yes. Nah hari ini kontennya nih Mas, kita nggak ngebahas tentang global secara dunia. Jadi gue sudah ngumpulin. Kalau bahas semuanya durasi berapa seharian? 2 bulan Pak, 2 bulan. Nah, iya, makanya. Nah jadi hari ini kita ngebahas fakta-fakta tentang kura-kura Brazil. Oke, Keres. Ya, kita bahas fakta. Nah ini disclaimernya, ini fakta-fakta ini sudah dikumpulkan oleh tim gua dari beberapa artikel dan beberapa jurnal dan termasuk Wikipedia. Ini boleh nggak? Nggak boleh dong. Oh, aku baca, Mas Galuh nanggapin. Oke, siap. Oke. Boleh. Langsung saja yang pertama. Siap. Kura-kura Brazil dikenal juga sebagai kura-kura red ear slider atau dalam bahasa latinnya Trisemys crypta elegans. Hal ini disebabkan adanya semburat warna merah tepat di belakang matanya sehingga menyerupai telinga berwarna merah. Itu bener ya? Betul. Itu bukan ear, red ear. Ear. Ada edenya. Oh, ada D-nya. Berarti dari memang kura-kura Brazil itu pasti di atas telinganya itu ada merahnya. Ada pleret atau garis merah seperti itu. Kayak gitu. Itu pasti ya? Itu pasti red ear. Tapi ada juga yang merahnya agak kekuningan. Ada bahkan yang kuning, tapi kalau yang kuning itu udah masuk ke yellow belly slider. Cuman kebanyakan di Indonesia kan udah breedingnya udah campur-campur tuh. Ada yang res sama YB, ada yang hybridin juga, dan akhirnya genetiknya nyambur-nyambur. Kadang-kadang kalau kalian beli di pasar-pasar ikan itu bisa dapat jackpot, kadang-kadang bisa dapat yang pleretnya kuning. Dan dulu waktu ya mungkin 6 tahunan yang lalu, gua temen nih, bukan gua ya, dia beli kura Brazil yang harganya dulu waktu itu 15.000 ya. Oke. Dulu itu dulu banget, dan dapetnya apa coba? Kalau menurut apa? Res. Iya, albino. No, nggak mungkin albino. Yellow belly hybrid. No. Picta belly. No. Apa dong? Pas.
masker. Gila, jackpot tuh, Pak. Jackpot, karena Gila. dulu orang-orang ya taunya oh ya udah Iya, gitu. masukin aja. Cuman sekarang kan udah pemain semua. Iya, nanti ada sortir dulu. Iya. Sebelum kalian beli udah kita sortir dulu. Nah, gue punya pertanyaan lagi nih. Nah, biasanya kalau sulcata itu kan kalau overscoot tuh harganya beda. Nah, kalau di kura-kura air gimana kalau overscoot? Hujan, kita harus pindah dulu. Kita pindah dulu. Hujan. Nah, tadi Mas, kalau misalnya sulcata, overscoot kan pasti malah lebih mahal. Kalau di Brazil tuh gimana dia? Kalau di bukan Brazil aja, semua turtle. turtle. Kayaknya semua turtle tortoise itu kalau overshoot-nya itu rapi, Mahal. kadang-kadang ada yang zigzag juga Iya, kan. zigzag ya, aku tahu pernah lihat. Seperti itu. Cuman ya itulah overshoot-nya kalau di turtle itu biasanya kalau gede ya jadinya jelek. Jelek. Cuman kecilnya dong bagus. Kecilnya bagus. Cuman kalau overshoot-nya yang acak-acakan ya tergantung. Ini kalau barang hobi itu harganya nggak ada patokan sih Yes, kalau menurut yes. gue sih. Terserah sellernya dan terserah bayarnya. Kalau bayarnya suka yang acak-acakan, Iya. silakan. Apalagi mungkin dipikirnya antik, ya kan? Yes. Malah lebih mahal. Sama kayak kura piramiding, tortoise Iya, tuh tortoise. sulcata kan jelek ya. Iya, jelek. Tapi menurut gue bagus. Iya. Dan gue suka. Unik gitu. Iya, seperti itu. Itu balik ke selera, teman-teman. Balik ke selera sih kalau masalah itu. Oke, lanjut yang kedua. Walaupun namanya kura-kura Brazil, tetapi kura ini bukan endemik dari Brazil, tapi dari Amerika Serikat, bener nggak? Betul, tepatnya di Amerika Serikat bagian selatan kalau nggak salah. Ya. Dan di sana juga udah overpopulasi, Oke. bahkan bisa jadi hama. Dan itu dia masalahnya, mereka itu masuk ke Indonesia kebanyakan karena dulu banget mungkin dari zaman gue belum lahir juga orang pelihara di ember atau di apa, terus kadang-kadang banjir, ada yang dilepas, itu yang salah. Kura invasif akhirnya jadi predator di sungai daerah kita. Kan masih ada tuh orang-orang yang mancing dapatnya res. Itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Berarti sama kayak kalau tes berarti ya, invasif juga. Kalau tes sekarang malah udah pindah warga negara. Iya, karena udah saking Udah banyak. naturalisasi dia, pergi Indonesia dia. Impor. Oh gitu. Yes, seperti itu. Oke, lanjut ketiga. Kura-kura Brazil termasuk kura-kura yang sangat cepat beradaptasi di lingkungan baru. Nah, makanya dia banyak dipelihara orang. Itu bener nggak sih? Betul sekali. Paling gampang adaptasi kura Brazil berarti? Ya, betul sekali. Untuk ukuran yang sedang ya. Kalau baby, semua kura baby Masih rentan. 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 Cuman ya gitu. Kadang-kadang gini, salahnya orang itu pelihara kura Brazil itu dia sering mati nih ya. Itu kebanyakan dipegang. Oke. Kadang-kadang anak kecil kan, oh Pak ini bagus, Iya, ini iya, ke toko ikan, pegang tiap hari buat mainan, mati. Itu seringan gitu karena kura-kura itu kan kita nggak tahu nih tangan kita habis pegang apa Iya, betul. bakteri segala macam Iya. nempel ke kura. Nanti biasanya yang kena pengaruh pertama itu biasanya di mata itu bendul. Bendul, oh Nah, iya. banyak kan kura-kura Brazil baby itu bendul. Nah, itu biasanya gitu karena kita sering pegang bakterinya ke mata, terus dia flu juga ya kan, mogok makan, nggak mau makan, nggak ada energi yang masuk ke tubuhnya, akhirnya lemes dan tewas gitu. Kalau bendul berarti apa? Itu. Kalau gue sih ya, ini Nah. aduh, ini mahal nih sebenarnya nih. Sekalian aja ngalir siapa tahu ada ilmu-ilmunya nih buat teman-teman. Ini sebenarnya agak sedikit aneh, cuman berhasil. Pakai apa? Kita nggak perlu pakai obat-obatan yang kimia dan lain-lain, dan di alam pun nggak ada obat-obatan yang gitu kan. Gue pakai cara alami karena gue perawatan outdoor. Jadi kalau kalian punya kura Brazil atau yang kura-kura air ya, yang bendul itu, masukin aja ke kolam ikan. Udah Oke, kalau ikan sembuh. Natural ya. natural. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena kolam ikan itu ikannya ada oksigennya bagus Iya, atau gimana, iya. dan airnya tetap harus ngalir, Betul. harus ganti air juga Ya, terus. itu teman-teman rahasianya tuh. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Fakta nomor 4. Kura-kura ini bisa sampai hidup lebih dari 20 tahun, bahkan lebih. Yap, yang pernah ada data itu sekitar 30 sampai 35 tahunan sih. Panjang ya umurnya kalau Panjang, Brazil ya. Panjang. Ya lebih banyakan Yuku sih dan AST, Iya. Aldabra. Iya iyalah. Beda bro. Itu kan Beda kasta lah, beda kasta. Beda kasta sering bisa dibandingin cuy. Ya kadang-kadang ada yang bilang juga kan kura-kura sampai ratusan tahun. Nah, Ya ada. Memang Cuman ya, ada. bukan. bukan yang Brazil. Oke. Dan ya ini banyak kan orang-orang juga bilang kura-kura ya Brazil. Kura Brazil ya kura-kura. Padahal banyak buat beda yang lain. Kura-kura tuh banyak banget, makanya kita ini sebagai konten kreator animal terutama di Tortoise Centaur itu membantu masyarakat. Tuh. Itu cara merawat kura-kura yang bener gimana. Kadang-kadang cara merawat baby turtle lu gimana? Baby turtle. Gua kasih lampu. Kasih lampu docking. Oke ya itu bisa kayak gitu. Cuman kalau kalian nggak punya lampu, kalau gue sih nyiasatinya itu pagi nih kita kasih air, kasih makan. Tetap kalau baby kita kasih makan cacing beku ya itu udah paling bagus. Nah sore sekitar jam 3 itu udah keringin. Oh docking Dry full. dock. Dry dock. Sampai pagi lagi.
Soalnya kalau malam pakai air, Indonesia kan suhunya nggak Iya, stabil ya, tropis panas, ini ya. ada dingin. Nah itu perubahan suhu di air itu juga bisa mempengaruhi Kesehatan kura tadi. kesehatan kura-kura, bakteri dan lain-lain juga itu. Karena kan mereka kan makan di air, berak di air, pup di air, jadi itulah mempengaruhi. Walaupun ada yang bilang juga, wah lu nyiksa kura-kura tuh, padahal kan mereka hidupnya tuh di air ya. Ya tapi buktinya makin jumlah kematiannya Ya, sedikit berkurang jauh banget. berkurang gitu loh. Ya kita sebagai kiper ya pasti ada lah hewan yang mati ya Pak ya. Pasti ada. itu. Cuman dulu ya sebelum aku pakai metode itu sehari satu, seminggu bisa 6 atau 5. Tapi semenjak ada metode itu seminggu paling nggak ada seminggu sih. Sebulan paling 1 sampai 2 ekor doang yang mati. Itu teman-teman triknya tuh. Nah, kalau kura-kura air belinya di mana yang sehat? Di Water Turtle, udah pasti. Kalian beli, kalian juga bisa diajarkan cara merawat yang benar tuh gimana. Nah, tuh. Gitu. Lanjut, nomor 5. Kura-kura Brazil bisa tumbuh sampai 30 cm. Yap, ada yang 30 cm itu punya orang Pemalang itu gede banget segini. Berarti udah umur maksimal berarti udah tuh kira-kira. Udah puluhan tahun. Itu kayaknya kalau 30 cm itu kayak kelainan genetik ya. kayak sulcata kan ada yang sampai 1 meter tuh. 1 Dan meter itu ada. pun jarang banget kan sulcata 1 meter. Nah itu cuman normalnya itu kura Brazil betina loh ya. Itu sekitar 25-26 sentian itu udah maksimal banget. Cuman ada yang 30 cm gue lihat. Oke, berarti memang ada ya faktanya Emang ada. ya. Oke, kura-kura Brazil bisa bertelur mencapai 20 sampai 45 butir. Lebih tepatnya sih antara Jantan memiliki cakar yang lebih panjang dari di depan. Kura-kura ini mau memotong makanan dengan paruh, potong gitu. Beda dengan kura-kura darat. Nah, kura-kura Brazil ini justru jalannya cepat. Karena dia nyari air, makanya cepat buru. Air. haus.